Hey listeners, video kali ini Mimin mau lanjutin kisah dokter racun nih. Di video ini, Su Chunliang berpindah posisi ke departemen medis. Kejadian seperti apa yang akan dihadapinya di departemen baru tersebut? Biar tahu kisahnya, langsung saja kita masuk ke videonya. Bab 11, Situasi yang genting. Yao Meng merasa bahwa teori pemanggilan adalah sesuatu yang tidak mungkin, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto tubuh ular itu. Terlepas dari situasi sebenarnya, seseorang berburu dan membunuh hewan liar, dan dia harus melaporkan hal ini. Setelah mengumpulkan bukti, beberapa orang membahas untuk mengubur mayat ular di tempat. Tidak perlu membawa mayat ular yang beratnya puluhan kilogram di punggung untuk perjalanan gunung yang panjang seperti ini. Dalam perjalanan pulang, Lucky bertanya kepada Yao Meng tentang tugasnya hari itu, dan siapa yang biasanya dia lihat di daerah ini. Yao Meng menceritakan yang sebenarnya, karena pegunungan dan hutan di sini sangat dalam. Dan sedikit orang biasanya datang ke sini, bahkan jika mereka adalah penjaga hutan. Jarang bagi Zong untuk datang ke sini beberapa kali. Jika mereka tidak khusus datang ke sini, saya takut mayat ular itu tidak akan pernah ditemukan. Sebenarnya, Lucky sudah punya gagasan. Sekarang bahwa dia memiliki serat pakaian di tangannya, bisa disimpulkan bahwa ular itu pasti menggigit pelaku. Pelaku pasti telah merawat luka itu. Periksa klinik dan apotek terdekat, dan mungkin ada petunjuk yang ditemukan. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pelepasan hari itu mencurigakan dan perlu diselidiki satu persatu. Bahkan Yao Meng juga dicurigai. Su Chunliang berpikir berbeda dari mereka. Dia tidak mengharapkan ada pawang ular yang begitu cemerlang di dunia ini. Jika dia memiliki kesempatan, dia ingin melihatnya sendiri. Dalam ingatan masa lalunya, salah satu aliran yang ahli dalam mengendalikan ular adalah Vive Poison Sect, dan yang lain adalah Begars Gang, yang dikenal sebagai aliran nomor 1 di dunia. Ketika dia pergi bekerja pada hari Senin, Su Chunliang menerima pemberitahuan dari Departemen Personel bahwa Departemen Medis akan memberinya kesempatan magang selama 3 bulan. Pemindahan itu agak tiba-tiba, dan dia bahkan belum menghangatkan kursi di kelas juru listrik. Diperkirakan masalah ini ada hubungannya dengan Gao Xinhua. Meskipun Yao Wenbin sangat tertarik pada Su Chunliang, dia tidak bisa menyimpulkan bahwa Su Chunliang cocok untuk pekerjaan berdasarkan penampilannya hanya sekali, jadi dia pertama-tama membawa Su Chunliang dengan kedok magang dalam periode 3 bulan. Selama masa magang, jika dia puas, dia akan tinggal, dan jika tidak cocok, dia akan diminta pergi. Pertemuan pertama antara Su Chunliang dan Yao Wenbin bukanlah pertemuan yang menyenangkan. Yao Wenbin dipukul di depan umum oleh anak muda yang baru tumbuh dewasa ini, tetapi kekuatan terbesar Yao Wenbin adalah bahwa dia tidak menyimpan dendam. Terutama dengan orang muda. Ketika Su Chunliang datang untuk melapor tugas, Yao Wenbin sangat antusias, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Gayanya yang seperti inilah yang memungkinkannya untuk duduk di posisi Direktur Departemen Medis dengan waktu yang lama. Mengingat situasi khusus Departemen Medis, rumah sakit juga setuju untuk menambahkan lebih banyak staf untuk mereka, tetapi kesepakatan disepakati, dan implementasinya tidak diketahui, jadi Yao Wenbin harus mengambil inisiatif. Memasuki abad ke-21, rumah sakit Changxing tidak hanya tertinggal dalam pengembangan, tetapi juga memiliki reputasi sosial yang memburuk. Banyak pasien akan memiliki kesan prasangka bahwa tingkat medis mereka secara keseluruhan di rumah sakit Changxing tidak baik. Selain itu, kesadaran perlindungan hak-hak masyarakat sekarang sudah sepenuhnya bangkit. Ini bukan lagi waktu ketika mereka patuh pada masa lalu, dan mereka harus mengajukan keluhan setiap saat. Ditambah dengan bahan bakar opini publik, konflik antara dokter dan pasien semakin dalam dari hari ke hari, dan lingkungan medis semakin memburuk. Sekarang dua departemen yang paling ramai di rumah sakit. Satu adalah kantor etika, dan yang lainnya adalah departemen medis, yang hampir setiap hari menangani sengketa antara dokter dan pasien. Kantor Xingfeng biasanya menangani masalah-masalah sepele, dan mereka menyerahkan masalah-masalah besar ke departemen medis. Departemen medis tidak punya pilihan selain menjadi departemen dengan konflik paling banyak di rumah sakit. Chen Guangming secara resmi dipindahkan hari ini. Tujuannya selanjutnya adalah Departemen Penyakit Menular.
Untuk merayakan pemindahannya yang sukses, dia terus berpesta sepanjang akhir pekan ini. Dia belum sepenuhnya sadar. Perutnya merasa tidak enak, tetapi hatinya senang. Atas permintaan Yeo Wenbin, dia khusus menunggu Su Chunliang datang dan menyelesaikan shiftnya sebelum pergi. Yeo Wenbin mengobrol sebentar dengan Su Chunliang, lalu mengambil tas kerjanya dan pergi ke biro kesehatan untuk rapat. Chen Guangming memberikan tugas-tugas spesifiknya kepadanya. Bukan karena Yeo Wenbin tertarik pada rapat tersebut, tetapi karena dia tahu bahwa selama dia tetap di kantor medis, dia akan tak terhindarkan dalam menghadapi masalah. Setelah Yeo Wenbin pergi, suasana di departemen itu menjadi lebih santai. Pikiran Chen Guangming tidak lagi ada di kantor medis. Dia mengosongkan meja dan lemari filenya dan memberikannya kepada Su Chunliang. Bagaimanapun, Cheng Xiaohong masih ada di sana. Biarkan Cheng Xiaohong menjelaskan hal-hal yang spesifik secara perlahan-lahan, dia tidak berada dalam posisinya, dia tidak akan mencari urusannya sendiri, dan meninggalkan kantor medis membuatnya merasa lega. Dia masih muda, dan hari-harinya akan panjang di masa depan, tidak perlu tinggal di sini menderita dalam keleluasaan. Tinggal di departemen ini untuk waktu yang lama mudah mendapatkan depresi. Cheng Xiaohong melihat bahwa dia telah mengalihkan masalah itu kepadanya, dan melengkungkan bibirnya. Kamu baik sekarang, melarikan diri dari lautan penderitaan, dan tidak peduli pada saudara-saudara laki-laki dan perempuanmu yang dalam kesulitan. Chen Guangming tersenyum dan berkata, lihatlah apa yang kamu bicarakan, semua tentang pekerjaan revolusioner. Bagaimana mungkin ada kesulitan seperti itu? Jangan membuat takut Xiao Su, saya juga tidak ingin pergi, tetapi halaman harus mentransfer saya. Ini perintah, jadi saya tidak berani menolaknya. Meskipun Su Chunliang tidak tahu kebenaran di baliknya, dia bisa melihat bahwa orang ini murah dan tampan, jadi biarkan Chen Guangming segera terbiasa dengan hal-hal di sini. Jika ada sesuatu yang tidak dia mengerti, dia bisa bertanya pada Xiaohong untuk mengajarinya, jadi dia tidak akan merepotkannya. Chen Guangming terdiam sejenak. Anak ini telah mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu begitu dia tiba. Bagaimanapun, dia tidak ingin tinggal lama, jadi dia mengambil barang-barang yang sudah dikemas dan pergi dengan cepat. Setelah dia pergi, Cheng Xiaohong mendekati Su Chunliang, mengapa kamu ingin pindah ke departemen kami? Departemen Sumber Daya Manusia memberitahu saya bahwa saya di sini magang. Minggu lalu ketika dia datang untuk mengganti tabung cahaya, dia mengalami risiko di kantor medis, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Dia tidak takut dengan 9 guru aliran besar mencoba mengepungnya. Tetapi dia takut dengan risiko ini. Air mengalir ke bawah, orang naik. Terlepas dari pekerjaan tertentu, status departemen medis di rumah sakit pasti jauh lebih tinggi daripada kelas juru listrik. Dan ada perbedaan mendasar antara keduanya. Departemen medis adalah seorang kader administrasi, dan juru listrik adalah pekerja. Meskipun yang terakhir adalah pekerjaan yang bebas, Su Chunliang sudah lelah dengan cara kerja sambil makan dan menunggu mati. Pemindahannya tidak menyebabkan kegemparan apapun di kelas juru listrik. Awalnya adalah periode rotasi, dan semua orang tahu bahwa dia memiliki latar belakang. Pemimpin tim, Jia Suegong, lebih sopan, dan mengatur makan malam pada hari lain, dan bahkan mengatakan minum untuk mengantarkannya. Lagi pula, dia tidak memiliki perasaan kelas itu, dan dia tidak punya banyak pekerjaan di masa depan. Cheng Xiaohong percaya bahwa kantor medis adalah tempat yang penuh gejolak, menghadapi tembakan pembela hak asasi manusia sepanjang hari. Tanpa kualitas psikologi super kuat, tidak mungkin bertahan di sini untuk waktu yang lama. Chen Guangming adalah contoh. Dia sendiri memanfaatkan dirinya sebagai wanita. Mungil dan eksotis, bahkan jika mereka datang untuk membuat keributan. Biasanya mereka tidak punya hati untuk mengerahkan artileri pada dirinya. Meskipun begitu, Cheng Xiaohong merasa tertekan oleh tekanan kerja, dan dia juga mencari hubungan di luar untuk memindahkan dirinya ke departemen lain. Sayangnya, koneksinya tidak kuat. Sebenarnya, dia aktif lebih awal daripada Chen Guangming. Sekarang Chen Guangming telah dipindahkan, sisi dia masih tetap tidak terjadi apa-apa. Su Chunliang menyelesaikan transformasi dari membawa tangga menjadi duduk di kantor dalam setengah bulan setelah datang ke rumah sakit. Di dunia ini, duduk di kantor hampir menjadi sinonim dengan pekerja berkerah putih. Setelah beberapa waktu di kantor medis, kelompok pertama pembela datang.
Mengingat bahwa Su Chunliang adalah pemula murni, Cheng Xiaohong mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab atas penerimaan. Anda harus memiliki cukup kesabaran untuk bekerja di kantor medis. Cheng Xiaohong mengobrol dengan nenek tua yang mengomel selama lebih dari 1 jam. Nama nenek itu Jiang. Dia banyak mengeluarkan kata-kata kotor. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Nyonya Jiang pergi ke dokter di Departemen Neurologi bulan lalu. Pada saat itu, Direktur Departemen Neurologi, Zhao Yongsheng, sedang memberikan konsultasi kepada pasien lain. Pada saat itu, ada beberapa pasien di klinik. Setelah ditolak, nenek itu mengomel dan berguling-guling, memicu keributan di kantor etika dan Departemen Keamanan. Pada saat itu, kantor Xingfeng bermaksud untuk meminta Direktur Zhao untuk mengatakan beberapa kata lembut padanya untuk merayunya agar pergi. Tetapi Direktur Zhao memiliki kepribadian yang sombong dan bersikeras mengikuti aturan. Dia harus memperlakukan pasien dengan adil. Jika seseorang berteriak keras dan diperlakukan terlebih dahulu, itu tidak adil bagi pasien lain. Sejak saat itu, Nyonya Jiang datang ke rumah sakit berkali-kali untuk meminta penjelasan. Dia juga menulis poster karakter besar dan memasangnya secara luas di rumah sakit. Menghadapi omong kosong Nyonya Jiang, rumah sakit tidak punya cara yang baik untuk menanganinya. Nenek tua itu memiliki banyak waktu. Pada awalnya, dia berada di kantor urusan bisnis, dan kemudian dia membuat masalah di komite disiplin, dan sekarang berubah menjadi kantor medis. Cheng Xiaohong memiliki sifat yang baik, dan bahkan tersenyum ketika dia dikutuk. Nyonya Jiang terus mengomel dengan keras, dan matanya tertuju pada Su Chunliang. "Kenapa kamu berdiri begitu bodoh? Tuangkan secangkir teh untukku." Su Chunliang tidak bergerak. "Mengapa kamu begitu gemuk saat masih muda, dan kamu sama sekali tidak punya penglihatan? Tidakkah orang tuamu mengajarkanmu untuk menghormati orang tua?" Su Chunliang melihat mutiara di pergelangan tangannya dan berkata, "Orang tua percaya pada Buddha." "Mengapa kamu percaya pada Buddha?" "Penganut Buddha harus menjaga kebajikan di mulut mereka." "Saya sudah duduk di sini melihatmu cukup lama. Anda penuh dengan bahasa kotor, dan Anda tidak takut terhadap teguran Buddha. Tidakkah orang tua takut pada sebab dan akibat?" Cheng Xiaohong berkata dalam hati, "Ini buruk, Nyonya Jiang sangat sulit. Jika Anda marah padanya, hati-hati, dia akan memasang poster karakter besar Anda di mana-mana." Su Chunliang tidak tahu betapa baiknya dia saat pertama kali datang, dan Anda akan menangis kadang-kadang di masa depan. Nyonya Jiang berbicara dengan alasan, "Paling tidak, saya akan pulang dan menawarkan rupa kepada Bodhisattva, dan membaca kitab-kitab Buddha beberapa kali lagi untuk menghilangkan dosa saya hari ini." Su Chunliang berkata dengan suara hati nurani bahwa Nyonya Jiang tidak masuk akal. Apa yang dia maksudkan adalah bahwa dia tahu itu salah berbuat jahat, tetapi dia masih ingin melakukannya, dan kemudian dia akan meminta maaf dengan tulus kepada Buddha setelah melakukannya. Tidak heran Chen Guangling ingin dipindahkan, pekerjaannya memang merepotkan. Melihat telinganya, "Nenek, pernahkah kamu memperhatikan telingamu?" Nyonya Jiang menatap Su Chunliang dengan mata memicing. "Apa yang salah? Saya tidak buta dan tidak tuli." Cheng Xiaohong cepat bangkit untuk menuangkan air. Takut Nyonya Jiang akan meledak di tempat, dan tenaganya akan benar-benar terbakar. Su Chunliang tersenyum dan berkata, "Anda salah paham. Tubuh manusia adalah esensi langit dan bumi. Telinga dan 5 elemen termasuk air. Air adalah tubuh, dan itu untuk diri sendiri. Konfrontasi adalah hal yang sangat buruk. Ini 7:30, yaitu pagi hari, ketika elemen tanah sedang paling makmur, dan tanah dapat mengatasi air. Apakah Anda sering merasa panas di telinga Anda akhir-akhir ini?" Nyonya Jiang terdiam oleh kata-kata Su Chunliang. Dia meraih telinganya dan merasa panas, dan dia berkata dengan kagum, "Bagaimana Anda tahu?" Cheng Xiaohong menonton dari samping, telinga nenek tua itu merah, tidak heran dia merasa panas. Su Chunliang mengambil inisiatif untuk berjalan mendekat dan meletakkan kepalanya lebih dekat. "Anda coba menyentuh telingaku." Nyonya Jiang meraih telinganya dan merasa sedikit dingin. Su Chunliang berkata, "Pada dasarnya, telinga seharusnya menjadi tempat dengan suhu terendah di tubuh manusia. Demam biasanya adalah manifestasi abnormal, terutama ketika suhu tinggi." Nyonya Jiang agak meragukan, bangun dan menyentuh telinga Cheng Xiaohong. Telinganya juga dingin. Dibandingkan dengan orang lain, telinganya membara panas. "Anda
Apa artinya 5 elemen, air dan tanah? Prajurit datang untuk menghalangi air dan menutupinya dengan tanah. Tubuh Anda sekarang banjir air dan dirasakan oleh tahu surga, jadi ditutupi dengan tanah. Segala sesuatu di dunia, 5 elemen dan ramalan, mengikuti akar adalah hanya cara keseimbangan. Apakah Anda mengerti ketika saya mengatakannya seperti ini? Nyonya Jiang menggelengkan kepala, dia mengerti sedikit tetapi tidak sepenuhnya mengerti. Jika tanah dikubur, bukankah dikubur di dalam tanah? Bukankah jalan surga sama dengan Tuhan? Tuhan ingin mengubur saya. Sepertinya saya tidak melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Apakah anak ini sedang menipu saya?